Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja. Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Hari ini ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya kepada teman-teman media semua. Mami cuma mau menyampaikan hari ini bahwa selama ini pengacaranya Vena selalu merendahkan kepada Ferry, bahwa Ferry itu tidak pernah memberi nafkah. Selama ini Ferry selalu ngasih sama Vena, bahwa terhadap kemarin katanya mau dikembaliin barang-barangnya Ferry. Itu kan maksudnya hadiah itu ya, hadiah dari Ferry, seperti minyak wangi, ikat pinggang Hermes, cincin, termasuk bunga juga, parfum udah ya dikasih ke Vena. Jadi selama ini pengacaranya Vena itu selalu merendahkan kepada Ferry. Ya Mami juga nggak terima ya, selalu dihina terus. Sementara ini harusnya pengacaranya kan belum tahu awal-awalnya bagaimana. Jadi kalau memang pengacaranya bilang begitu, berarti Venanya yang bohong ya. Venanya yang bohong, tidak pernah memberi apa-apa. Selama ini selalu Ferry dibilangnya tidak pernah mengasih apa-apa. Selama 3 bulan katanya Ferry tidak pernah memberi nafkah. Padahal Ferry tetap memberikan kepada Vena. Dibilang katanya Ferry minta pulsa, minta ini. Sementara kan penghasilan Ferry semuanya dikasih ke Vena. Dibilang bensin apa, Ferry kan tidak ada mobil. Isi bensin itu buat nganter anaknya, buat nganter Fania, antar jemput. Belum lagi nganter kalau misalnya Vena mau syuting, mau apa, kan harus diisi bensin. Segala isi pulsa, minta. Yang pengacaranya bilang katanya, mama, minta pulsa, mama, minta uang, Grab. Itu kan sedih ya Mami dengarnya kayak begitu. Harusnya sebagai pengacaranya Vena lebih bijaksana, bukannya menghujat gitu, menghina terhadap Ferry. Selama ini belum tentu kebenarannya, belum terbukti karena belum ada dari sidang. Jadi belum terbukti kalau Ferry itu bersalah. Harusnya dia mendamaikan sebagai pengacara yang hebat. Tapi ini malah menjerumuskan kepada Ferry, menghina kepada Ferry. Istilahnya membela yang salah. Vena itu kan salah juga, belum tentu. Yang di KDRT itu Ferry, bukannya Vena. Itu Ferry sering ya, kalau misalnya di rumah itu sempat ditendang dia sama Vena. Tapi Ferry nggak pernah ngadu, nggak pernah melawan. Karena dia pikir, dia kan istrinya. Nah sementara kan Vena kemarin bilang, jadi Ferry itu masih suaminya. Dia mengakui kalau Ferry itu masih suaminya. Tapi habis juga sama keluarganya itu tidak boleh bertemu dengan Ferry. Sementara katanya maminya kenapa nggak datang. Nah terus dari awal saya udah WA, nggak dibales. Baik ke Vena, baik ke ibunya. Saya kan mau komunikasi gitu. Ada apa ini? Maunya katanya maminya yang datang. Gimana dari baru kemarin mereka bilang katanya maminya yang harus datang. Sementara dari awal mami udah kasih WA tapi nggak direspon sama mereka. Dibilang katanya, aduh sedih banget lah kalau udah begini ya. Dari awal Ferry udah minta itu barang-barangnya Ferry mau diambil, tapi Vena udah bilang ke Ferry, kamu nggak usah datang ke rumah saya, nggak boleh nginjak lagi ke rumah saya. Kenapa nggak dari awal dia ngasih
Dia kemarin bilang begitu karena mau ngembaliin barang, karena udah ada statement dari Bang Sunan. Baru dia bilang, karena mungkin ketakutan ya. Harusnya dari awal, begitu dia Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja. Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Dia senang barangkali ya, Ibu Vena ngumpulin barang-barang bekas. Sementara buat apa sih barang-barang bekas itu? Harusnya cepet-cepet dikembaliin, begitu Ferry minta. Jadi sementara Ferry-nya tidak boleh menginjak ke rumahnya Vena. Saya udah datang ke rumahnya Vena, saya mau silaturahmi, mau menanyakan juga ada apa ini, awalnya kenapa. Tapi kan tidak dibukakan pintu. Nah kemarin sempat di pengadilan ketemu, dia memang kalau nggak disuruh sama pengacaranya mungkin nggak nyamperin ke saya. Jadi salamnya juga kayaknya terpaksa gitu, salam sama saya. Kayaknya seperti apa ya, kayak jijik gitu ya. Padahal katanya kemarin bilang, saya tidak ada masalah dengan maminya Ferry, dengan adik-adiknya. Harusnya kalau memang tidak ada masalah, bagaimana sih seperti biasa melihat maminya Ferry gitu kan? Ini enggak, salamannya asal-asalan aja salamannya. Emang biasanya kalau ketemu mami gimana? Ya biasa kan, cium tangan, peluk. Ini enggak, salaman begitu aja. Kemarin kan katanya sempat Kak Vena bilang waktu ingin mengembalikan barangnya sempat chat ke Kak Maya. Katanya kurang direspon dengan baik, itu gimana tanggapan? Nggak ada chat ke Maya, nggak ada. Kalau Maya nggak? Ke Maya nggak ada. Aturan dia kalau memang dia mau mengembalikan ke Mami dong, misalnya gitu. Tapi karena ini sekarang udah begini, Mami juga nggak mau terima barang-barang Ferry. Nggak mau terima, biar aja nanti Vena kembaliinnya ke Ferry langsung, karena dia yang punya barang ya, biar langsung yang nerimanya Ferry sendiri. Jadi nggak usah ke keluarganya, nggak usah ke adik-adiknya. Nggak, sebenarnya sih kalau masih suami istri nggak perlu pakai surat kuasa, itu kan masih suami istri, karena kan Vena bilang juga masih suami. Sampai menggebu-gebu kan kemarin, cuman Mami juga nggak bisa ngomong apa-apa karena Mami masih di dalam mobil. Kalau tahu Vena bilang statement kayak begitu, mungkin Mami rasanya pengen lari gitu. Gimana ya, nggak ada daya gitu. Tapi mengenai uang jajan yang diberikan oleh Vena ke Ferry gimana nih? Uang jajan itu karena kan Ferry juga ada penghasilan, jadi bukannya minta-minta gitu. Jadi dia dapat endosan juga, dapat misalnya kan kayak ada suka tampil di TV, itu bukannya kerjaan. Iya, itu semua hasilnya uangnya ke Vena. Ferry tidak pernah pegang uang, sepeser pun dia nggak pernah. Katanya kan uang rokok minta, ya jelas dong uang rokok minta, karena kan uangnya di Vena semua. Uang pulsa, uang bensin, karena Ferry tiap hari nganter Ania sekolah. Pulang jam 2 Ferry juga yang jemput. Kan sama aja itu dengan kerja Ferry, bukannya dia nganggur. Malah sempet ya Ferry itu dikurung di kamar. Itu Vena sendiri yang bilang ke Mami. Bilang juga ke adik-adiknya pas lagi di meja makan, bilang, "Aku kurung," katanya si Ferry. "Aku kunci dari luar." Jangan sampai nggak ngaku tuh itu. Nanti dosa kalau dia nggak ngaku. Itu bilang benar-benar ke Mami ya. Jadi bukan Mami ngada-ngada, bukan Mami nggak mau bohong. Dosa nanti kalau bohong. Itu Vena sendiri yang bilang. Dikurung nggak tahu ya kenapa, mungkin takut lari katanya Ferry-nya. Sebenarnya kalau ada masalah apapun Ferry tuh nggak pernah bilang. Misalnya ditendang apa gimana, belum lagi suruh ke pasar, suruh belanja. Kan nggak pantas dong seorang suami disuruh begitu. Harusnya dia dong, ntar kalau misalnya datang ya ke rumah, ke pembantu aja di rumah, kayak pembantunya dia aja, tolong dong ya Pania mandiin ya, ntar kasih makan. Kita sih ikhlas lillahi ta'ala ngurusin itu Pania. Ternyata sekarang
Akhirnya begini kan, berbalik gitu. Jadi yang dibilang KDRT Ferry, Pena ya, Ferry itu sering di ini sama Pena. Dia nggak pernah ngadu, walaupun nggak pernah kita nggak pernah ngadu. Nggak tahu ya kalau itu, Mami nggak tahu. Itu urusannya yang di Surabaya. Mami tadi kan pada saat Mami bilang katanya Vena sempat mengakui mengurung Ferry itu, Kak Vena bilang ke Mami dalam konteks bercanda kah atau? Enggak, serius. Serius, kita lagi curhat itu, lagi makan. Cuman Mami astagfirullah ya. Oh, sampai dikurung. Cuman kalau Ferry sih senyum-senyum aja. Aku kurung tuh katanya gitu. Jadi kalau misalnya minta soal minta rokok, tapi kan rokok dibatasin, nggak boleh terus-terusan merokok. Kadang ngumpet-ngumpet pengen merokok, nggak dikasih ruang rokok. Harusnya nggak, pengacara juga ya jangan, ini kan misalnya soal KDRT, harusnya jangan sampai melebar kemana-mana. Itu kan udah senior ya. Saya juga bingung tuh melihat itu. Ya saya sebagai seorang awam nggak ngerti apa-apa, tapi melihat keadaannya kalian begini sampai kemana-mana dibilang, sampai waduh nggak bagus lah kalau buat soal rumah tangga ya, segala nggak kejelekan apa gitu dibilangin, nggak bagus itu. Berarti menurut Mami Pena dalam kategori istri yang kejam gitu ya? Kenapa? Berarti Vena termasuk kategori istri yang kejam ya Mami? Ya mungkin, tapi Mami nggak tahu ya. Soalnya saksinya adiknya Ferry pernah ke rumah seharian, jadi ngelihat keadaan Ferry ini terbukti ya. Baru duduk nih capek ya katanya kan, kalau Ferry yang ngepel pasti bersih. Jadi kadang dilihat lagi cuci piring, terus kalau misalnya dari kamar mandi Ferry ada tetes gitu, namanya orang habis misalnya dari kamar mandi kan pasti dong buang air kecil, kan pasti dong ada air ke sini, itu di iniin katanya ada air, ya udah deh katanya aku tidak akan di dalam sini, aku di luar, mandinya aku di luar. Nah, masa seorang suami sampai digituin? Kadang lihat aja kalau misalnya lagi jalan bawain tasnya Vena, bawa tas-tasnya si Fania, kan nggak bagus ya seorang suami seperti itu. Mami aja malu deh liatnya gitu. Itu aja sih kalau dari Mami ya. Mami juga nggak mau, maksudnya nggak mau ngehibahin dia, tapi ini kenyataan karena orang seluruh Indonesia udah tahu bahwa Ferry itu benar-benar dijatuhkan. Belum tentu benar loh KDRT, belum tentu benar. Kemarin aja kan begitu datang di pengadilan katanya rusuknya sakit, tapi jalannya hebat. Kan kalau tulang rusuk sakit itu lama dan nggak bisa duduk pun sakit. Ya seperti Mami ini kan pasti sakit. Apalagi ini katanya sakit harus fisioterapi apalah gitu. Mami, kemarin kan katanya dari pengacaranya Vena sempat bilang katanya cincin kawin milik Vena dan Ferry sempat belum lunas. Bukan cincin kawin, itu makanya salah, makanya harus tanya dulu. Kalau memang itu cincin kawin berarti Vena bilangnya ke si pengacaranya bohong. Cincin kawin itu beli. Itu. Jadi sempat kemarin juga waktu ulang tahun kan dikasih sabuk, dikasih minyak wangi, sama cincin, bunga, kue, diada-adain sama Ferry. Kurang gimana istilahnya itu ya, sebagai buat menyenangkan istri. Istilahnya katanya buat Mami nggak usah. Yang penting istri senangkan. Apapun dapat sepeser kasihin ke istri, kan perjanjiannya begitu. Semua penghasilan dikasihin ke Vena, nggak ada. Makanya begitu dilihat dompetnya, dompet si Ferry kosong, nggak ada tuh 5.000 nggak ada. Sampai kadang buat parkir nih ya, minjem ada 5.000 nggak katanya,
buat bayar parkir, astagfirullahaladzim gitu ya. Sampai buat parkir pun tidak pegang uang. Jadi sementara Pena suka bilang, aku memang nggak pernah pegang uang cash. Masa sebagai orang artis hebat itu tidak, di dompet itu kosong. Kadang-kadang kita ini, istilahnya saya juga bukan orang kerja orangnya, tapi kan uang di dompet itu istilahnya ada lah, walaupun tidak banyak ya. Istilahnya buat parkir buat apa, pasti ada. Kadang kalau misalnya ini kita lagi makan di rumah nih ya. Nah kan ada orang rumah nih saudara, dia beli ketoprak. Katanya enak banget ya. Tolong beliin dong aku, katanya ntar aku transfer. Ya Allah, cuma 35.000 mau ditransfer. Udah, ambil aja, makan aja kak, katanya. Sampai segitunya loh. Itu luar biasa lah. Kalau saya sih nggak mau ngehibah juga ya, nggak tidak seperti dia memojokkan anak saya. Kan selalu si Ferry dipojokkan. Gak pernah ngasih nafkah, padahal di rumah itu kerja loh, ke pasar ngangkatin jemuran. Sebagai seorang suami kan harusnya walaupun endorse di rumah kan endorse juga itu, kadang-kadang vlog sama Fania itu kan membantu juga, membantu usahanya Pena. Itu yang dibilang itu bukan cincin kawin, hadiah ulang tahun ke Pena, katanya mau dikembaliin. Dan di kemarin yang waktu permintaan baju itu cuman baju-baju, tidak ada ngomong sama dokumen. Yang penting kan dia akte kelahiran, paspor, apalagi itu kan ijazah. Nggak ada minta barang-barang berharga yang bernilai, tidak ada. Dan iya, barang pribadi, barang bekas. Tapi Pena masih mau menyimpan barang bekas, itu aja. Ya sampai kemarin kan bilang ke pengacara, ke Bang Sunan, itu barang-barang katanya mau dikembaliin. Sekarang gini aja, kalau mau dikembaliin jangan ke keluarganya, jangan ke orang tuanya, langsung ke Ferry. Karena kan itu barang-barang Ferry, jadi Ferry bisa ngecek benar nggak nih barang-barangnya dia. Kita nggak mau terima kok, nggak mau tahu sekarang barang-barang Ferry di mana, terserah, kirim ke Surabaya. Kalau memang mau dikembaliin, jangan ke kita. Kalau memang dia tidak ada apa-apa dengan mami atau dengan keluarganya, say hello dong. Apa kabar, apa gimana. Kalau kemarin ya ketemu di pengadilan itu, kalau nggak pengacaranya yang bilang salaman dong, baru dia bangun, baru salaman. Berarti pihak keluarga tidak akan menyiapkan surat kuasa ya Mia? Ngapain pakai surat kuasa, soalnya kan surat kuasa itu kalau misalnya dia belum sudah pisah gitu. Ini kan masih suami istri, masih dalam sidang perceraian, belum ketok palu. Iya, yang menerimanya keluarga sendiri. Sampai kemarin kan menggebu-gebu itu memangnya. Tapi berarti barang-barang yang kayak seperti cincin dan parfum itu kan kata Pena kan sempat dari Ferry kan belinya kan nyicil. Berarti itu termasuk Nggak ada, parfum itu beli Ferry. Berarti beli cash Ini ya? sama adik-adiknya, saksinya dibeliin sabuk. Kan sempat nanya, beliin apa ya? Ini aja katanya, yang belum punya ini, udah dibeliin. Uang juga semua dikasihin. Kan ada surat ininya pranikah. Jadi semua penghasilan Ferry dikasihin ke Pena semua. Jadi Ferry itu benar-benar nggak pegang uang. Gitu. Mam, perihal di rumah tangga itu berarti Mami ini mau memberitahu ya kalau selama ini Mas Ferry itu diperlakukan seperti pembantu lah secara nggak langsung gitu ya? Iya, seperti itu. Itu berapa lama? Apakah Ya seperti itu lama. Sampai di Hong Kong pun ya sempet dia ditinggalin. Jadi pas dia lihat, aduh nggak ada uang, nggak dikasih pegangan uang, ada uang receh-recehan. Jadi dia pokoknya dia pesen taksi sampai di hotel, orang hotel tuh yang bayar.
sampai segitu. Jadi semua barang-barang yang ngurusin Ferry. Harusnya kan mereka udah pada besar ya. Urus dong masing-masing. Nah seperti kemarin ya, seperti ke puncak. Kan itu Atala udah dewasa ya. Si Ferry naik turun tangga sampai berapa tangga itu, berapa kali disuruh bangunin. Abi bangunin Atala. Sampai sama keponakannya yang segini, yuk katanya anterin Om Pei, dianterin. Gak mau bangun juga, balik lagi ke bawah. Gak lama, 10 menit, bangunin dong Atala. Ada 5 kali itu, sampai ngos-ngosan, lebih 5 kali. 5 kali itu bangunin Atala. Jadi saking sayangnya si Ferry nggak mikir apa-apa. Cuman saya bilang, Fer, dia kan udah gede, ngapain sih kamu sampai susah-susah? Sampai segitunya loh si Ferry. Saking sayangnya dia nggak mandang itu Atala itu gimana. Tapi kan dia udah keluarga. Apalagi ke Fania coba, apa nggak berat gendong-gendong Fania tuh? Segitu udah gede Fania, digendong-gendong. Kasihan kan saya lihatnya. Tentang ini Kak, gugatan si Pena kan ditolak, yang masuk kan gugatan Ferry. Ini keluarga gimana menanggapinya? Kalau itu sih semuanya kita udah nyerahin ke Bang Sunan ya, sama Mas Imam dan jadi kalau kita sendiri ya ikuti prosesnya aja dan jalan. Dan aku juga di sini mau jelasin ya mengenai suratnya Ferry yang kemarin aku terima karena memang aku yang berangkat ke Surabaya. Di sini dijelaskan bahwa nih seorang Ferry yang meminta tolong sama sahabatnya untuk meminta barang-barangnya. Dan di sini tertuliskan tidak ada bahasa barang bernilai ya, hanya dokumen-dokumen barang pribadi seperti baju, dokumen akta lahir, paspor dan barang-barang pribadi lainnya. Sampai dia sebutin adanya di mana. Jadi tidak ada di dalam surat ini yang dia Ferry nyatakan bahwa barang bernilai. Tidak ada ya. Ini hanya permintaan sebuah dari teman ke teman aja. Tolongin, karena kakak kami ini Ferry sudah meminta dari awal barang-barangnya, tapi tidak dikasih dengan ya berbagai alasan. Kemarin juga sempat kami nanya, kenapa kok setelah Bang Sunan ngomong baru mau dibalikin? Kenapa nggak dari awal kita minta? Yang tadinya kita nggak mikir apa-apa, sampai akhirnya kita berpikir sesuatu. Tapi ya udahlah, biarin aja. Ini suratnya seperti ini. Jadi sama sekali tidak ada dia menyatakan barang bernilai. Suratnya ditujukan untuk siapa Kak ini? Untuk Bang Sunan, khusus Bang Sunan. Karena Bang Sunan itu seperti keluarga kami juga. Dan Ferry deket banget sama Bang Sunan. Sebuah permintaan dari teman ke teman lah. Kita tolong karena Kak Ferry sendiri menyatakan sudah mencoba meminta beberapa kali tapi tidak dibalikin juga. Ya syukurlah kalau sekarang mau dibalikin, tapi permintaan mami juga kan udah gak mau nerima barangnya Ferry. Bagaimanapun yang tahu barangnya Ferry itu hanya Ferry sendiri. Jadi kalaupun nanti harus ada pengembalian, mungkin nanti akan minta coba komunikasi sama yang di Surabaya, sama Bang Jeffrey juga untuk prosedur pengembalian barang. Karena nggak mungkin nanti kita sortir, kita juga nggak tahu barangnya Ferry apa aja. Yang seperti dibilang kemarin, kemeja biru nggak mungkin tertukar jadi warna yang lain. Justru itu, akhirnya kita berpikir, oh ya juga ya, yang tahu barangnya Ferry itu kan Ferry-nya sendiri, bukan kita keluarga. Alangkah lebih baiknya yang nerima langsung yang bersangkutan. Nah, mungkin nanti ke depannya diaturlah bagaimana baiknya. Perihal surat kuasa yang diminta, sekarang gimana Kak? Jadi gini loh, ini kan hanya permintaan sebuah permintaan dari teman ke sahabatnya. Kok bisa berpikir ada surat kuasa? Apa karena ada statementnya Bang Sunan? Asal tahu ya, kemarin Bang Sunan diam itu juga permintaan keluarga juga, karena kita bilang, Bang, apapun yang terjadi di sana, tahan-tahan menghadapi kami, nama dengerin aja. Aku bilang nggak usah dilawan, apa gimana lah bahasa kita itu. Ternyata ya benar seperti itu terjadi. Cuman ya udahlah, terserah orang mau ngomong apa tentang kita, tentang Bang Sunan, yang penting kita nggak seperti itu.
wajar. Kan dibilang sama pengacaranya katanya Bang Sunan kabur. Sementara Bang Sunan bukannya kabur karena kan emang udah selesai. Kita mau pulang Jadi kita mau memang. pulang. Langsung ke mobil. Dikejar kan sama Pena. Katanya sakit tapi bisa ngejar ke mobil. Kan hebat itu. Nggak ada agenda itu. Nggak ada agenda minta surat kuasa. Karena kan istilahnya belum cerai. Suami Masih minta suami barangnya, itu. bukan istri. Kan Penanya bilang kemarin juga bilang katanya itu suami saya katanya. Itu masih bilang suami saya. Ya, kalau masih suami aku pakai surat kuasa lah. Tidak ada surat dari Ferinya langsung. Nggak perlu pakai surat kuasa sebenarnya. Karena kan masih suami istri. Belum sah cerai. Mami itu aja sih dari Mami ya. Jadi Mami juga nggak bisa sih ngasih ya apa yang lain-lain lagi yang panjang-panjang, enggak lah, udahlah. Yang pasti Mami selama ini sudah menahan dan menahan, cukup sabar juga. Apa yang dilakukan terhadap Kak Ferry itu kepada keluarga juga, yang kita dibully, kita dibilang pansos, kita dibilang konvers dulu, mau jadi artis atau apa. Kita tuh sebenarnya juga nggak mau kayak gini, kayak masalahnya cepat selesai. Janganlah digituin banget. Masih ada kok sisi kebaikannya Kak Ferry. Oh, jadi lupakan dalam hal itu. Mami, berarti pengembalian uang jajan itu tidak layak dikembalikan gitu? Nggak tahu kalau Nggak itu. tahu uang jajan itu uang Peri, bukan uang jajan dari dia. Uang Peri itu yang dikasihin ke Pena. Ini nggak akan ada kembalian. Berhak itu dia Peri minta. Bukannya sedikit ya Punya uangnya. minta ya. Ya Peri nggak pernah minta. Malah kalau misalnya ada keperluan apa pasti ke keluarga. Tapi pihak Pena mau pakai tetap surat kuasa. Ya kita nggak tahu lah. Terserah aja nanti urusannya sama Ferry langsung aja. Nanti kita mau ke itu. Mami, berarti kalau 3 bulan itu Ferry ngasih Ngasih 3 bulan itu masih baik-baik aja. Yang Desember itu kan yang saya bilang ke puncak ya, ke puncak terus lagi ke mana ke Dufan. Itu masih Desember. Januari pun yang di Hongkong masih komunikasi. Jadi berarti nggak ada apa-apa. Makanya kan bingung juga. Ya mungkin karena ini aja mau pemilihan itu aja lah. Dia pengen naik itu. Sementara kan Ferry juga udah mau sama-sama ya di merintis di politik ya. Oh tiba-tiba ada begini. Jadi gini, Pena yang naik, Ferry yang dijatuhkan, itu aja. Jadi supaya dia cari semua ibu-ibu katanya dikumpulkan. Jadi semua mendukung Pena. Mereka belum tahu bagaimana itu Pena, itu aja. Belum tahu sifatnya Pena aslinya. Sekarang ini aja, mungkin ya wartawan ini semua juga tahu bagaimana dulu dia nikah dengan Ivan. Saya tahu itu, bagaimana Ivan diperlakukan sama Pena. Sama sekarang juga terhadap Ferry begitu. Sayang. Padahal saya tuh awalnya sayang lah ya, udah namanya udah nikah, udahlah namanya udah jadi mantu, udahlah kita ini deh gitu ya. Jadi kadang-kadang Mami katanya bikin ini nih, oke kita bikinin ya. Kasihan kan namanya sama mantu, nggak ada pembantu. Nah, tapi saya kasihan juga ngelihat Ferry seperti itu keadaannya. Kasihan seperti sementara kita iya hina deh benar-benar ya Allah, sampai kayak gitu banget. Padahal dia bela banget loh ke anak kandungnya itu ya. Tapi kayaknya dilupakan lah sekarang. Pokoknya Ferry jatuh, dia naik itu aja. Tapi jadi kecewa dan sakit hati gitu. Bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati. Mami pun sampai sakit. Bukan dia aja, bukan Pena aja yang sakit. Mami nih, ibunya nih yang lebih sakit. Itu aja. Bukan Pena yang di KDRT, Ferry yang sering diiniin. Tapi Ferry nggak pernah ngadu loh. Ferry nggak pernah bilang, Fer gimana baik-baik? Oh baik-baik aja Mam, happy aja. Nggak mau dia menjelekan. Nggak ada. Tidak pernah dia menjelekan istrinya.
saat Ferry akan menikah dengan Vena itu kan ada track record dengan mantan suaminya yang seperti Mami bilang, itu sempat mengganjal nggak sih buat Mami dan keluarga? Mami juga kan awalnya nggak setuju. Mungkin sempat ada lihat di vlognya Liana yang vlognya. sungkeman itu Mami, karena Mami merasa nggak tahu ya, gasrek aja. Jadi kalau ada pihak keluarganya Nggak, bilang itu kayaknya nggak nggak apa ya. setuju semua, sebenarnya kita juga satu keluarga nggak setuju. Cuma karena Ferry yang ingin tetap melanjutkan ya. Jadi kita kembalikan semua ke Ferry karena Ferry yang mau ya. Iya, Mam. karena Ferry yang mau, ya udah kita ikutin ya. Dari awal Mami lihat vlognya Ivan sama Ivan ini siapa? Ivan Hakim. Waduh, kok kayak begini ya? Waduh, sadis. Waduh, takut udah waduh aja gitu Mami. Serem gitu ya melihatnya. Makanya kan maaf aja ya, anak-anaknya kan nggak ada yang mau ikut ibunya. Jadi ikut bapaknya semua. Jadi Vena juga waktu perpisahan yang dulu itu hampir gila dia, hampir gila loh. Ya memang mungkin sudah gila kali ya. Saya juga nggak tahu. Iya karena kan anaknya nggak bisa diambil. Makanya saya udah bilang, saya mengingatkan kepada Ferry, lihat deh vlognya Ivan. Oh enggak, katanya itu bohong, katanya Ivan tuh menghadap ini. Itu nggak mungkin dong Irfan Hakim wawancara Ivan Fadila ya, masa bohong? Semua orang udah tahu kok, semua tahu deh dulu bagaimana rumah tangganya. Kemarin Mami nggak bongkar-bongkar, habis sekarang itu dibongkar mulu Ferry. Iya karena kan aja sekali. Ferry kan dibongkar katanya begini dengan mantannya. Ngapain ini mau soal KDRT? Kenapa mesti bawa-bawa mantan? Mesti bawa-bawa ini? Sekarang Mami lah yang buka nih mantannya Pak Vena gitu aja. Sekarang lihat aja vlognya di YouTube, lihat. Iya, waduh itu mah sadis banget ya. Ya untung aja Ferry nikahnya cuma 9 bulan. Mungkin kalau terus juga, kalau diteruskan nih, waduh nggak tahu deh kayak apa mungkin hidupnya Ferry. Itu sadis. Oke, cukup ya, Mama. Udah ya, cukup ya.